Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan urun rembuk tentang rencana pemotongan insentif bagi para guru di Kota Samarinda. Yang pertama, saya melihatnya bahwa ini mungkin berdasarkan temuan BPK, entah apa yang menjadi temuannya, tapi beberapa hal mungkin menjadi perhatian kita bersama. Pertama, guru-guru yang diberikan insentif itu mestinya yang diprioritaskan itu adalah guru-guru swasta. Kenapa? Karena guru-guru negeri itu rata-rata sudah mendapatkan dana sertifikasi sebagai guru atau sergur. Nah, yang kedua, pemerintah selama ini tidak membangun seluruhnya fasilitas pendidikan bagi warga, ya khususnya warga Samarinda. Nah, maka karena pemerintah belum bisa memenuhi ruang kelas, ruang belajar seluruh warga Kota Samarinda, maka peluang itu ternyata dilakukan oleh sekolah swasta, dalam hal ini yayasan-yayasan yang ingin ikut membangun bangsa. Mereka membentuk yayasan, mereka membuat sekolah. Bahkan tidak sedikit di Samarinda ada sekolah-sekolah yang berkualitas, ya, sekolah-sekolah yang sangat-sangat membanggakan, punya prestasi dan seterusnya. Artinya yayasan dalam hal ini serius membuat sekolah. Nah, khusus untuk sekolah-sekolah seperti ini sangat mungkin ya semuanya mendapatkan sergur, dana sertifikasi sebagai guru. Ya, tapi bukan berarti mereka tidak boleh atau tidak layak mendapatkan insentif dari pemerintah. Justru seharusnya pemerintah memberikan perhatian dalam hal ini terhadap guru-guru yang sudah memberikan waktu dan menjadikan ini sebagai salah satu sumbangsih mereka, kontribusi mereka kepada bangsa dan negara. Itulah sebabnya di era Gus Dur dulu, ketika 20% alokasi anggaran itu adalah sesuatu yang realistis. Ya, tujuannya adalah pertama, guru tidak lagi sengsara, tapi guru bisa sejahtera. Yang kedua, bahwa ini penghargaan, karena semua kita ini lahir dari guru, maka berikanlah perhatian kepada mereka, termasuk kepala negara atau kepala daerah, baik gubernur maupun wali kota. Dalam hal ini kita melihat bahwa peran mereka sangat-sangat penting dan hampir tidak tergantikan. Ya, kalau seandainya mereka dipotong insentifnya, kira-kira siapa yang mau kemudian jadi guru? Atau ada keluhan guru, sepertinya guru ini tidak layak untuk hidup mapan. Yang ketiga, yang saya memberikan saran adalah bahwa guru-guru ini juga harus kita perhatikan, bukan cuma gurunya tapi fasilitasnya. Pertanyaannya, apakah selama ini pemerintah sudah memberikan seluruh sarana dan prasarana atau istilahnya SAPRAS, termasuk juga alat pendidikan ya kepada sekolah-sekolah yang dimaksud. Kalau yang dimaksud itu adalah bahwa semua sudah difasilitasi oleh sekolah-sekolah negeri, pertanyaannya seberapa kuat selama ini. Misalnya saja ada 55 sekolah atau 80 sekolah SMA SMK di Samarinda. Nah, itu berapa persen yang punya swasta, berapa persen yang punya negara? Yang kedua, misalnya sekolah SD SMP, ya berapa persen yang punya sekolah SD misalnya ada 400-an, ya SMP ada 200-an. Berapa yang dimiliki oleh negara, berapa yang dipilih? Di sinilah makanya perlu perhatian. Karenanya saya yakin dengan seyakin-yakinnya akan ada kebijakan. Ya, mungkin dalam hal ini setelah evaluasi siapa yang sudah dapat sertifikasi guru, kemudian siapa yang belum mendapatkan insentif, kemudian siapa yang dari sisi pendanaan sekolah dan seterusnya. Ini juga sekaligus juga memberitahukan kepada seluruh pemilik sekolah atau pengelola sekolah harus serius. Yang pertama, yang kedua, membuka sekolah atau menjadikan sekolah ini tidak semata-mata sebagai sebuah peluang usaha, tapi juga peluang pengabdian kita kepada bangsa dan negara, dan yang lebih penting adalah kepada dunia. Yang ketiga adalah bahwa kita ingin terlibat dalam kegiatan belajar mengajar, tapi juga harus diingat bahwa pemerintah harus pemegang peranan yang pertama, karena 20% anggaran pendidikan bukan cuma untuk gaji, tapi juga bisa menjadi insentif, bisa menjadi sarana prasarana dan juga yang lain-lain. Saya kira ini penting untuk diketahui semuanya. Adapun evaluasi, saya kira pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap apa-apa yang direkomendasikan oleh BPK-RI terkait dengan temuan. Misalnya belum ditemukannya nomenklatur pemberian insentif kepada
guru swasta, ya, kemudian pemberian nomenklatur kepada guru-guru negeri yang sudah mendapatkan sertifikasi guru tapi mendapatkan insentif. Nah, ini juga menjadi perhatian kita semuanya, dan saya tetap mendukung sebaiknya jangan diturunkan insentif yang sudah diterima oleh guru antara 700 sampai 1 juta. Karena itu agar guru ini juga merasa sejahtera dan mereka bahagia. Kecuali misalnya pemerintah memberlakukan semua keluarga guru, anak, ya, istri, ya, itu sekolah di mana saja itu gratis dan pemerintah akan membayari mereka sampai perkuliahan kalau perlu. Nah, ini kalau itu ada jaminan, maka saya yakin dengan seyakin-yakinnya para guru semuanya tenang, para guru semuanya merasa sejahtera karena mereka juga dijamin pendidikan bagi anak-anaknya dan juga mereka dijamin kesehatannya, ya, selain dari BPJS. Inilah yang barangkali perlu mendapatkan perhatian agar pemerintah juga memahami bahwa situasi ini tidak semata-mata hanya masalah kemapanan atau masalah nomenklatur yang tidak sesuai sebagaimana evaluasi BPKRI. Tapi coba berikan perhatian bahwa mereka ini adalah salah satu dari pembangun bangsa. Mereka kontributor bagi bangsa. Maka selayaknya kita juga memberikan hak kepada mereka, memberikan penghargaan atas jasa-jasa mereka. Dan karenanya guru semuanya juga harus fokus mengajar dan betul-betul memberikan perhatiannya. Tidak sekedar mencari insentif atau mencari sergur kemudian mereka meninggalkan begitu saja. Demikian pandangan saya tentang rencana pemotongan insentif, dan saya mengapresiasi, tentunya juga menghargai apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan evaluasi atas temuan BPKRI. Dan jangan lupa pemerintah juga berperan serta yang sangat besar untuk mensejahterakan pendidikan bangsa, khususnya warga dan kota di Samarinda. Demikian dari saya sebagai usulan dan masukan, mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan kita semuanya. Dan saya yakin pemerintah juga punya itikat dan niat baik, termasuk Pak Kadis di Kota Samarinda untuk memperbaiki situasi ini dan tentunya tidak menimbulkan keresahan yang sangat mengganggu di kalangan guru sehingga mereka tidak berkonsentrasi. Dan tetap sabar, saya kira semua guru dan yayasan untuk melihat situasi ini sebagai keseluruhan atau komprehensif, melihat permasalahan ini dalam sudut pandang atau perspektif yang lebih baik lagi. Demikian saya kira, mohon tetap diberikan ruang yang terbaik, berikan penghargaan kepada mereka, dan guru-guru ini adalah aset kita dan aset bangsa secara keseluruhan karena mereka pengabdian, mengajar penuh dengan pengabdian. Demikian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.